kalau kita mau menyatakan Tuhan, menyatakan rasa dan warnanya Tuhan di dunia, hiduplah dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata juga, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Kalau Anda ingin menyatakan Tuhan dalam hidupmu, Anda harus berani memilih untuk hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan kenajisan, Anda harus berani untuk hidup kudus bagi Tuhan. Saya ingin mengingatkan jemaat ICI akan visi gereja kita, yaitu melahirkan orang-orang percaya. Yang pertama, dewasa dalam iman. Katakan dewasa dalam iman. Yang kedua, hidup melakukan firman. Yang ketiga, hidup berdampak bagi keluarga, dunia, pekerjaan, kota, dan bangsa. Saya rindu visi ini. Jemaat ingat dan lakukan. Kita gak cuma datang tiap minggu, duduk dengar firman. Tapi kita mau jadi dewasa, bertumbuh iman kita. Melakukan firman yang kita dengar. Dan hidup kita jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita yang mau katakan amin. Gereja ICI pertama kali berdiri, Tuhan kasih saya visi ini. Dan ayat yang jadi pegangan adalah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Anda bisa lihat di tembok di luar auditorium ada ayat itu terpampang. Dan hari ini saya ingin membacakan ayat 13 dan 14 dalam bahasa Inggris. Alkitab terjemahan The Message Bible menerjemahkan dengan sangat keren. Kita lihat sama-sama. Matius 5 ayat 13. Let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out the God's flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Ayat 14. Here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God's colors in the world. God is not a secret to be kept. We are going public with this, as public as a city on a hill. Terjemahannya keren banget. Tapi yang saya mau highlight adalah gini. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Kita ada di sini untuk jadi garam, menggarami dunia, memberikan rasanya Tuhan kepada dunia. Kemudian, you are here to be light. Engkau di sini jadi terang. Untuk menjadi terang. Bringing out the God colors in the world. Mengeluarkan warnanya Tuhan bagi dunia. Luar biasa sekali. Hidup yang memberi rasanya Tuhan dan warnanya Tuhan kepada dunia. Itu tujuan kita. Katakan sama-sama, hidup saya harus memberi rasanya Tuhan. Hidup saya harus menyatakan warnanya Tuhan. Tahukah Anda, masing-masing kita itu punya rasa dan warna. Seperti pete punya rasa pete, durian punya rasa durian, ikan asin punya rasa ikan asin, Anda punya rasa. Saya kasih contoh. Pernah punya teman yang, si Dimas telat. Sorry kalau ada yang namanya Dimas ya, ini cuma contoh. Out of the blue. Teman-teman yang kenal siapa Dimas akan bilang gini, biasa Dimas gitu loh, paham? Why? Karena rasanya Dimas tuh, warnanya Dimas tuh selalu terlambat. Terus, wah kacau, lu jangan cerita-cerita apa-apa tuh sama si Nani. Dia bisa bocorin cerita lu kemana-mana. Terus teman-teman bilang gini, ya iyalah Nani gitu loh. Lu ceritanya ke Nani sih. Sorry ya kalau ada yang namanya Nani ya. Ini saya nggak ada teman nama Nani, so I just make it up. Jadi orang bisa mencicipi hidup kamu. Orang langsung tahu kamu tuh rasanya ini. Warnanya kamu ini. Contoh. Ada orang ngehack handphone Anda. Dia mulai WA ke teman-teman Anda. Temanmu yang tahu rasamu
dan warnamu bisa gak dibohongin? No. Why? Apa? Ini gak salah. Pastor Jojo mau ngutang sama gua. It doesn't sound like him. Pernah dengar itu? Gak kedengeran kayak dia. Kita tuh punya warna, kita tuh punya rasa, dunia bisa merasakan. Yuk start with this. Bagi keluargamu, apakah rasamu? Gak usah dijilat. Gak usah. Tapi kira-kira, masa masing-masing gitu, ngejilat tangan sendiri. Rasa gua apa ya? Asin gitu ya. No. Coba pikirin, di keluargamu. Karena kita harus jadi berkat mulai dari mana? Keluarga, kemudian tempat pekerjaan, kemudian kota, dan bangsa. Kita eklesia. Dipanggil keluar untuk menentukan nasib kota. Nah, bagi keluargamu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anakmu, apakah rasamu? Apakah warnamu? Wow, warnanya kejujuran, warnanya integritas. Kalau diamond tuh D, wow. Dengar baik. You are here to be salt seasoning that brings out the God's flavors. Nah, yang menarik dikatakan gini. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Kata godliness adalah gini, manusia ilahi. Keilahiannya Tuhan. Anak Tuhan harusnya hidupnya ilahi. Orang bisa mengenali anak-anak Tuhan di tengah dunia yang kacau balau ini. Dari gaya hidupnya, dari gaya bicaranya. Orang bisa bilang gini, dia sih godly bahasanya ya. Ngerti? Wah, dia sih godly banget. Anak saya selalu ngeledekin saya. Dia bilang gini, Mami, you are too godly. Mami terlalu rohani bahasanya. Please, dia bilang gitu. What do you mean I'm too godly? Yes. You pray, you always talk about God, you preach all the time, you're too godly gitu. Nah, orang harus bisa melihat warna dan rasa di hidupmu, ada Tuhan di situ. Ada nilai keilahian bahasanya di dalam hidupmu. Kalau kita tidak bisa memberi rasanya Tuhan, artinya kita tidak bisa menunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa menunjukkan pribadinya kepada dunia? Dan bagaimana dunia bisa melihat Allah? Seperti apakah Tuhan? Orang gak akan mengerti bahwa hidup mereka salah dan harus berubah kalau mereka tidak lihat contoh. Bagaimana teman-temanmu bisa sadar bahwa gue gak ikut ke gereja lah bro. Hidup gue masih belum bener. Karena dia ngelihat ada temen yang hidupnya bener dan dia ke gereja. Bisa paham? Kalau Anda gak bisa nunjukin sebagai anak Tuhan yang ke gereja tiap minggu. Hidup gue bener. Bagaimana Anda bisa menunjukkan Tuhan kepada dunia? Itu arti firman Tuhan ini. Dengar baik. Hidup yang memberi rasanya Tuhan, living the godliness adalah ini. Saya search, apa sih deskripsi di Google tentang godliness? Godliness adalah living a life which is reflecting the nature of the kingdom of God in the course of everyday life. Menghidupi sebuah kehidupan yang merefleksikan sifat-sifat kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi terjemahan lain. Living a life of devotion to God which results in a life that is pleasing to Him. Hidup yang menyembah, mengabdi kepada Tuhan, penuh pengabdian kepada Tuhan. Yang akhirnya tujuan hidupnya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Kan kita suka nyanyi lagu, menyenangkanmu, senangkanmu. Apakah Anda punya tujuan hidup cuma gini, fokusmu? Saya hanya mau hidup untuk Tuhan. Fokus hidup saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang punya tujuan itu? I live for you Lord, I serve you as my master. Saya suka banget kata-kata itu. Aku hidup buat Tuhan. Aku melayanimu sebagai Tuanku. I serve you as my master.
Itu yang saya pilih. Saya pilih jalan hidup saya. Saya mau hidup untuk Tuhan saja. Waktu saya melahirkan anak bungsu saya, Axel, saya hampir meninggal. Saya pendarahan hebat, HB saya turun sampai 7. Saya ingat saya tidak bisa bangun 1 bulan. Dan waktu saya bisa duduk di tempat tidur pertama kali di rumah sakit, saya minta suster untuk ranjang saya ditegakkan, dan ketika saya ditegakkan, di depan saya persis ada cermin. Dan saya terkejut waktu saya lihat wajah saya di cermin itu, saya putih sekali. Anda tahu kalau orang-orang yang gak punya darah itu putih sekali, sementara dari lahir saya gak pernah putih begitu. Saya kuning langsat meskipun keturunan Tionghoa asli. Tapi anehnya hari itu saya putih sekali. Harusnya bahagia tapi enggak, saya menangis. Saya nangis karena saya tahu saya berarti sakit parah. Kakak saya sudah nangis, adik saya sudah nangis, dan saya ingat saya berdoa gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan saya hidup, saya hanya mau hidup buat Tuhan. Itu janji saya. Karena sebelum saya buat janji itu, saya masih coba-coba jalani hidup saya sendiri. Saya masih mau coba bisnis sambil pelayanan sambil bisnis. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan ingatkan saya punya nazar. Saya nazar sama Tuhan suatu hari waktu saya masih sangat-sangat muda, belasan tahun. Waktu saya kenal Tuhan, saya doa gini, Tuhan selamatkan orang tua saya, selamatkan adik kakak saya. Kalau Tuhan selamatkan mereka, saya tukarkan hidup saya untuk Tuhan. Saya akan mengabdikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya buat nazar itu waktu saya umur belasan tahun. Dan Tuhan ingatkan saya di usia 30 tahun, bayangin. Nah, saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan. Nah, godliness adalah hidup yang mempraktekkan sifat dan karakter kerajaan Allah dan hidup yang menyenangkan hati Allah. Seperti apa sih hidup itu? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seperti apa sih sifatnya kerajaan Allah? Yang pertama, natur Allah itu adalah kudus. Katakan kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Baca sama-sama. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita mau menyatakan Tuhan, menyatakan rasa dan warnanya Tuhan di dunia, hiduplah dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata juga, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Kalau Anda ingin menyatakan Tuhan dalam hidupmu, Anda harus berani memilih untuk hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan kenajisan, Anda harus berani untuk hidup kudus bagi Tuhan. Daniel berketetapan dikatakan firman Tuhan, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Hari ini anak-anak Tuhan, apakah Anda mau ambil keputusan? Aku berketetapan untuk tidak menajiskan hidupku. Aku mau hidup bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Ketika Anda dikelilingi teman-teman yang ngomong kotor, hidup najis, hidup dalam dosa, dalam kegelapan, bisakah Anda berkata tidak? Bukankah seringkali kita terjebak menyenangkan hati teman kita, tapi melukai hati Tuhan? Bukankah kita lebih sungkan sama manusia, tapi kita tidak jaga hati Allah? Apa sebaliknya? Anda fokus hatimu, aku hanya mau menyenangkan Tuhan. Tiap kali Anda mau buat apa-apa, pertimbangan hatimu adalah ini. Tuhan berkenan gak ya? Tuhan berkenan gak ya? Firman Tuhan berkata gini, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Jangan tanya sama pendeta, kalau saya begini boleh gak? Kalau saya begitu bisa gak? Kenapa kamu gak tanya sama dirimu sendiri di dalam hatimu, sebelum Anda buat apapun dalam hidupmu, Tuhan berkenan gak kalau aku buat ini? Ada orang yang coba terus dekati saya dan kasih pertanyaan yang menjebak gitu. Orang Kristen zaman sekarang selalu cari kebenaran diri sendiri. Selalu cari ayat yang membenarkan tindakannya.
selalu menjebak hamba Tuhan supaya kalau hamba Tuhan itu berani keluarkan statement itu, dia akan pegang omongan itu dan dia bawa kemana-mana. Dia akan bilang, Ibu Heni bilang boleh kok. Gawat. Dengar baik, gak peduli kata pendeta, pendeta bisa salah. Karena pendeta juga manusia. Yang paling benar itu apa kata firman Allah. Jangan kompromi dengan dosa. Yuk ambil ketetapan sama-sama saya siang hari ini. Taruh tanganmu di dada. Katakan gini, aku mau hidup kudus bagi Allah. Amen. Natur Allah yang kedua, terang. Katakan terang. Efesus 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau Anda ingin membawa warnanya Tuhan kepada dunia. Warnanya Tuhan tuh terang, sekinclong berlian. Bahkan lebih daripada berlian. Diamond itu color tertinggi adalah D, delta. Tetapi saya percaya colornya Tuhan itu A. Amen, karena dia alfa dan omega. Kalau Anda ingin hidup, memberitakan warnanya Tuhan dan rasanya Tuhan kepada dunia, pastikan kamu hidup dalam terang. Jangan lagi hidup dalam gelap, perbuatan-perbuatan yang dilakukan di tempat gelap, yang kata firman Tuhan tidak membuahkan apa-apa. Bahkan membicarakannya aja gak pantas. Orang kalau mau bikin dosa selalu cari tempat gelap. Why? Karena mereka malu sama dirinya sendiri. Mereka sebenarnya malu sampai ketahuan orang lain. Mereka cari tempat gelap karena mereka berpikir Tuhan tidak lihat. Mereka cari tempat gelap karena begini. Hati nurani pasti menuduh. Kegelapan yang mereka butuhkan untuk menutupi dan membutakan mata hati mereka. Kalau mata hatimu masih terang, ketika kamu bikin dosa, hatimu pasti menuduh kamu. Itu gak benar, hentikan. Hargai diri kamu sendiri, jangan berbuat najis, jangan berbuat kotor. Jangan cari nafkah dengan jalan-jalan yang gak benar. Kalau hati nuranimu murni, hati nurani kita pasti menuduh kita kalau kita jalannya gak benar. Amin. Jangan hidup dalam kegelapan. Kegelapan tidak membuahkan apa-apa kata firman Tuhan. Sedangkan terang berbuahkan yang pertama, kebaikan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Lawan dari ketiganya apa? Jangan hidup dalam kejahatan. Jangan hidup dalam ketidakadilan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Yang mau katakan amin. Nature Allah yang berikutnya adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Baca sama-sama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Luar biasa. Nature-nya Allah tuh kasih. God is love. Katakan sama-sama. Artinya apa? Kalau kita pengen menghidupi rasa dan warnanya Tuhan, kita harus punya kasih dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Banyak orang yang begitu munafik. Mereka kelihatan beribadah. Mereka rajin pelayanan, rajin ke gereja dan menyebut dirinya hamba Allah. Tapi tidak punya kasih sama sesama. Padahal firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Orang yang berkata dia mengasihi Allah, tapi mereka tidak mengasihi sesamanya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, orang itu berdusta. Karena nggak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita nggak bisa mengasihi sesama yang kelihatan. You know what? Saya selalu diserang sama pendeta-pendeta yang berpikir mereka jago teologi. Mereka menyerang saya dengan perkataan khotbah Heni cetek. Apa sih yang dia khotbahin yang kita nggak pernah tahu? Mungkin saya nggak tahu banyak. Tapi saya ingat Mother Teresa pernah bilang begini. People don't care how much you know. People need to see how much you care. Orang mungkin gak peduli kamu tahu banyak.
Orang peduli kalau kamu peduli sama mereka. People need to know that you care. Mungkin saya cuma tahu 1 ayat deh katakan. Cetek banget sih, oke lah. Yang saya pegang cuma 2 ayat. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama. Itu aja deh yang saya hidupi. Tapi Yesus bilang, 2 hal ini saja sudah merangkum semua hukum dan kitab Taurat. Jadi saya gak perlu baca semua Alkitab kalau saya hidupi, saya mengasihi Allah dan saya mengasihi sesama. Selesai. Artinya gini, kamu menggenapi seluruh hukum dan kitab para nabi, kata firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi Allah dan kamu mengasihi sesama, that's it, that's all you need to do. Dan saya sungguh-sungguh hidupi dalam hidup saya. Saya mencintai Tuhan dengan segenap hati saya. Dan saya mencintai sesama seperti diri saya sendiri. That's all I need to do. Anda lebih prefer orang hebat tapi gak buat apa-apa, tapi orang yang biasa-biasa tapi penuh cinta. Anda pilih mana? Saya lebih pilih Jojo yang mungkin gak pinter-pinter banget waktu sekolah. Tapi tulus dan baik hati. Gak munafik, apa adanya. He love people. Selama saya hidup, jujur aja. Kalau saya bisa bertobat itu karena saya lihat manusia ini. Karena orang ini penuh cinta sama orang gitu. Dia baik sama semua orang, mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya. Dia gak pandang orang gitu. Gak pernah jahat sama orang. Orang sakiti dia, dia cuma diam. Gak lawan. Tapi kalau dia rasa dia benar, jangan macam-macam. Tapi suamiku ngajarin saya arti cinta. Dia pria yang setia, suami yang setia, papa yang sayang anak-anaknya. Nah saya mau kasih tahu. He's living what he preach. Dia menghidupi khotbahnya, itu yang paling penting. Mungkin saya akan ketemu dengan pendeta lain yang lebih keren, lebih kaya, tahu firman banyak. Tapi kalau mereka nggak menunjukkan kasih mereka, saya nggak akan percaya. Saya lihat yang di depan mata saya aja deh. Saya dikecewakan sama banyak hamba Tuhan. Tapi yang saya tahu gini, kita nggak perlu menghakimi orang. Kita hidupi yang kita percayai. Waktu kita diomongin orang, kita sakit banget sebenarnya, tau gak sih? Kayak rese banget sih lo gitu kan ya. Diomongin orang emang enak. Direndahin orang emang enak, gak enak. Tapi biarin aja. Tuhan itu penuh kasih. Masa kita gak mau mengampuni? Nature Allah yang paling luar biasa, yang membuat hari ini kita diselamatkan, adalah murah hati. Kolose 3 ayat 13. Ini keren. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan itu maha pengampun, makanya kita harus saling mengampuni, amen. Kalau kita pengen menebarkan rasanya Tuhan dan warnanya Tuhan kepada dunia, jangan jadi orang yang suka dendam. Jangan simpan kepahitan. Orang tuamu mungkin sakiti kamu, tapi sesalah-salahnya mereka orang tua kamu. Udah ampuni aja lah. Urusan masing-masing kita sama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Gak ada koma. Gak ada kalau gini, kalau mereka tanggung jawab sama kamu. Kalau mereka keren. Kalau mereka kaya. Gak ada. Kalau mereka baik, gak ada. Kalau mereka gak pernah pukulin kamu, gak ada. Hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Jadi, sesalah-salahnya orang tuamu, ampunilah. Anda jangan bilang Bu Heni cuma bisa ngomong doang. Anda sedang lihat seorang anak yang pernah dibuang. Dan hari ini, saya tidak buang mama saya. Di hari tuanya, saya support hidupnya. Karena saya tahu, saya punya Tuhan yang maha pengampun. Saya juga harus mengampuni. Saya juga harus mengasihi.
Amen. Mari ampuni. Siapa sih yang pernah bersalah dalam hidupmu? Tiap kali kita difitnah, kita dijelek-jelekin orang, kita disakiti orang. Ambil pepatah Indonesia yang keren itu loh. Biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Sometimes kita harus ambil keputusan untuk gini. Gak usah terima omongan yang membuat kita down. Gak usah masukin di hati. Tapi Bu Heni udah ngerasuk di jantung. Hey, keputusan di tangan kamu. Kamu mau ngampunin gak? Kalau kamu ngampunin orang yang salah sama kamu muntahin balik tuh kata-kata jelek. You just let it go. Tiap kali orang jahat sama saya gak pernah balas dan saya cuma doain. Tuhan ampuni dia karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni Tuhan. Herannya ada aja yang nyampein ke saya gitu loh. Lain kali. Jemaat online maupun onsite. Kalau ada yang jelekin saya lagi, gak usah kasih tahu saya. I don't need to hear that. Gak membangun tau gak sih? Baru kemarin disampaikan. Jemaat gereja sebelah. Itu jemaat online ICI. Ya kan gue gak maksa dia nonton khotbah gue online. Dia bilang sama pendetanya. Itu gereja ICI bikin Bible study. Gereja kita bikin juga dong. Kan bagus kan, input yang bagus, bener gak? Kalau gereja kita bisa menginspirasi, haleluya. Saya senang. Berarti jemaat ini setia sama gerejanya. Gue gak mau pindah ke Moy, gue tetap di gereja ini. Yuk, lu bikin kayak yang dia bikin. Bagus kan? Masih bagus jemaatnya gak pindah rumah. Pendetanya bikin Bible study, gak tahu kenapa mereka suka bertengkar gitu. Soal pengajarannya, beda paradigma lah, beda doktrin lah. Mereka bertengkar. Lalu jemaat ini bilang gini, kok beda Bible study-nya? Di ICI gak pernah berantem. Kenapa di sini jadi berantem? Karena firman Tuhan bilang doktrin itu gak boleh diperdebatkan, gak boleh jadi bahan pertengkaran. Itu kanak-kanak. Tuhan pakai hamba Tuhan beda-beda. Pewahyuannya warna-warni. Dan kemudian pendetanya tanya, gereja mana yang kamu maksud ini? Dia sebut, gereja Heni Kristianus. Oh, langsung pendetanya marah naik pitam. Udah jangan sebut nama saya. Bagi pendeta lain nama itu pantang. Jangan. Serius deh. Tolong kasihani saya. Saya gak mau dibenci orang lain gitu loh. Gara-gara begitu pendetanya bilang gini. Kalau dia mencetek gitu. Cetek. Untung dibilang cetek bukan ketek. Saya kaget gitu kan. Ya saya bilang memang sih saya cuma S2 kuliah teologianya. Kalau mau yang sampai doktor PhD ke suami saya. Memang suami saya lebih ahli dalam hal-hal Taurat dan hukum-hukum. Nah tadi saya diingatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga rabai artinya guru. Dia juga sekolah di sekolah Taurat. Tapi dia berhadapan dengan guru-guru ahli Taurat. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam, gawat gak tuh? Yang usianya udah lebih tua, yang berpikir mereka tahu Taurat lebih banyak. Yesus selalu berhadapan dengan mereka. Jadi saya pikir, gak apa-apa lah. Yesus kayaknya lebih parah dari saya. Karena saya cuma dikatain cetek, udah biar aja lah. Tapi saya katakan gini, kita harus belajar kayak Tuhan, murah hati dalam mengampuni. Gak usah sakit hati orang ngomongin kita. Kadang-kadang saya ketawain tuh kalau orang mulai ngomongin saya gini gitu. Ada ibu pendeta yang semalam ketemu saya diam aja ketemu dia. Soalnya ketawa nama saya dijelek-jelekin saya. Jadi saya ketemu dia saya kikuk gitu loh. Kan saya tuh orang apa adanya yang gak bisa nyimpen perasaan saya. Saya kemarin mau diwawancara. Saya gak mau. Kenapa? Saya takut saya terlalu jujur. Gak sesuai dengan promosi yang harus diucapkan gitu kan. Jadi saya menolak di wawancara. Udah jangan wawancara saya, suami saya aja. Suami saya lebih pintar ngomong. Dan suami saya baik hati. Pasti isinya pujian semua. Ya kan? Nah, jangan gue. Asli nanti ya. Nah saya bersyukur gini. Tuhan itu punya nature pengampun. Bayangin kita ini loh kurang ajar.
Kalau Tuhan itu enggak pengampun, kita ini jadi apa? Makanya di dunia kita harus memberi rasa ini. Mengampuni. Istri mengampuni suami. Suami ngampuni istri. Terus suami istri kalau udah berantem tuh, saya cuma gini. Udah, ampunin aja. Selesai. Gak bisa Ci, sakit Ci. Iya, mau sembuh gak? Kalau mau sembuh ngampunin. Udah gak ada cara lain. Mari belajar seperti Tuhan. Yang terakhir, nature Tuhan itu dia baik. Kita selalu bilang God is good all the time. Matius 5, kita lihat yuk kebaikan Tuhan tuh kayak apa. Yesus ngajarin kita gini. Matius 5 ayat 38, baca sama-sama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan kita baik, kita juga harus baik. Amin. Kalau Anda tidak baik, dunia bingung. Lu bilang lu anak Tuhan, kok kayak setan? Kita harus baik. Bukan pura-pura baik. You have to be kind. Jangan gak baik, harus baik. Amen. Kalau baik gak boleh marah Bu Heni. Justru kasih itu teguran yang nyata-nyata, tapi bukan memaki. Kalau kita tegur orang dengan kasih, gak perlu merendahkan orang itu, gak perlu melukai harga dirinya. Kalau marahin orang gak perlu bilang dia dari kampung, gak perlu bilang dia bodoh, gak perlu bilang dia orang miskin, gak perlu. Omongin aja kesalahannya dalam bekerja apa. Gak usah kemana-mana. Kita bisa kok baik sama orang meskipun kita marah, amen. Karena ketika kita menegur orang, itu untuk kebaikan dia. Kalau kita gak tegur, dia gak berubah dan dia gak tahu dia salah. Ada teman-teman yang buka usaha, mereka ngomong sama saya, Ciheni kasih tahu kurangnya apa. Sebenarnya saya sungkan. Tapi saya harus kasih tahu. Karena gini, kalau dia berubah dan restorannya tambah rame, saya suka cita. Dan saya juga akan balik lagi makan di situ. Tapi kalau dia gak mau berubah, saya juga mungkin gak akan balik lagi makan di situ. Sometimes kita pikir kalau baik itu gak perlu marah, salah. Orang harus tahu mereka salah, tapi Anda tidak perlu merendahkan mereka. Saya akhiri, kalau kita sama dengan dunia, warna kita tidak berbeda dengan dunia, rasa kita tidak beda sama dunia, kita nggak akan bisa menyatakan Tuhan bagi dunia. Roma 12 ayat 2 berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengar baik. Tadi The Message Bible dalam Matius 5 ayat 14 berkata gini, God is not a secret to be kept. Artinya gini, Tuhan itu bukan buat disembunyikan. Tuhan itu bukan sebuah rahasia yang harus kita sembunyikan. Nah, seringkali dalam hidup kita di dunia, di antara rekan-rekan dan teman-teman sekerja yang masih dunia, yang belum mengenal Tuhan, bukan orang Kristen, bukan orang percaya, kita malu menyatakan Tuhan. Kita takut kelihatan rohani. Kita takut kita nggak diterima. Kita takut kelihatan ilahi. Dan kita berusaha menyembunyikan itu. Makanya ketika mereka ngomong kotor, kita ikut ngomong kotor. Ketika mereka ngerokok, kita ikut ngerokok. Ketika mereka main judi, kita ikut main judi. Ketika mereka minum, kita ikut minum. Ketika mereka main perempuan, kita ikut juga. Awalnya Bu Eni cuma lihat aja. Tadi Pak Jojo khotbah tentang mata adalah jendela jiwa. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Jangan menyentuh kenajisan meskipun dengan memandangnya.
Karena barang siapa melihat seorang perempuan mengingini di dalam hati, sudah berzinah di dalam hatinya. Dengar baik, kalau kamu ingin menyatakan Tuhan kepada dunia, mari mulai hidupi nature-nya kerajaan Allah. Kita udah bahas tadi, kekudusan, kebaikan, hidup dalam terang, hidup dalam pengampunan, miliki kemurahan hati, seperti Bapa kita murah hati. Jangan ikut dengan teman-temanmu yang ngomong kotor, jangan ikut teman-temanmu yang hidup dalam kenajisan dan dosa, jangan hidup dalam kegelapan. Ketika sekelilingmu korupsi, kamu harus berani untuk berintegritas. Ketika teman-temanmu bersikap tidak adil, menindas orang lemah, merampas hak orang lain, kamu harus berani berdiri dan menegakkan keadilan. Sebuah tindakan yang tidak favorit dan mungkin kamu akan kehilangan uang, kehilangan keuntungan, kehilangan jabatan. Tapi saya kasih tahu, semua itu gak ada artinya dibandingkan semua kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amen. Meski sekelilingmu kawin cerai, tapi kamu berani mengambil sikap. Aku mau mengampuni pasanganku. Dan aku mau tetap menghargai pernikahan kami. Amen. Ketika sekelilingmu ngambil jalan yang salah, pastikan kamu milih jalan yang benar. Anda tidak boleh jadi sama. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau jadi berbeda. Kami gak mau jadi sama dengan dunia. Kami ingin menunjukkan rasanya Tuhan dan warnanya Tuhan kepada dunia. We are not the same. Kami gak mau jadi sama dengan dunia. Kami mau menyatakan Tuhan bagi dunia. Kami pengen punya kehidupan yang ilahi. Ajari kami Tuhan. Bimbing kami. Biar firman-Mu menerangi langkah kami. Tolong kami di kehidupan kami yang nyata di luar sana. Dalam tempat pekerjaan kami. Dalam kehidupan pernikahan kami. Dalam hidup kami bermasyarakat. Kami bisa menghidupi firman Allah. Memilih kekudusan. Memilih jalan kebenaran. Hidup dalam kebajikan, keadilan dan terang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mampukan kami oleh kasih karunia-Mu. Yang mau melakukan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amen.